Hai guys, ketemu lagi sama gue Faisal. Udah beberapa minggu gue pakai smartphone baru nih dari Oppo Reno 8 5G. Jujur, ketika gue pakai smartphone yang harganya 7,9 jutaan ini, gue merasakan beberapa keunggulan dan juga kekurangan dari smartphone ini. Pengen tahu apa aja kelebihan dan kekurangannya? Mendingan tonton terus video review dari Oppo Reno 8 5G. Tapi sebelum itu, subscribe dulu channel Yuzon Tech. Reno series dari Oppo tuh biasanya ini kameranya bagus, oke, dengan software kamera yang mumpuni lah. Terus desainnya juga cantik-cantik. Tapi buat urusan performance biasanya tuh mediocre, ngepas gitu. Terasa overpriced buat performance-nya yang nggak kayak merek lain yang jor-joran soal kinerja dari smartphone-nya. Tapi di Oppo Reno 8 5G, smartphone ini terbilang lengkap. Kayaknya untuk pertama kalinya sih di Reno standar yang udah 5G gitu ya, performa dari sebuah smartphone yang lumayan oke. Dan smartphone ini juga pastinya punya sistem kamera yang bagus, secara hardware dan juga software, dan desainnya yang beda banget. Nah, soal desain ini nih, gue tuh selama beberapa minggu pakai smartphone ini, jujur gue nggak pakai softcase sama sekali karena pertama softcase-nya terasa murahan, bening. Nggak kayak Oppo Reno series dan Reno 2 yang casingnya tuh kayak kulit sintetis. Itu sejauh ini softcase yang terbaik ya yang dikasih Oppo buat Reno series. Tapi kesininya malah softcase bening yang murahan. Makanya gue nggak pakai karena juga bodi belakang dari smartphone ini tuh tahan akan goresan dan juga tahan sama jejak sidik jari. Jadi mau pakai dipegang terus kek, mau dipergunain terus kek gitu ya, nggak bakal kelihatan kotor dan juga kegores-gores. Apalagi desain dari Oppo Reno 8 5G juga udah pakai desain unibody. Unibody ini adalah frame dan penapang belakangnya yang tergabung dalam satu kesatuan. Jadi bodi belakang sama frame-nya tuh satu bagian. Dan frame-nya juga desainnya tuh flat, mirip-mirip kayak iPhone generasi terbaru. Kayaknya sih desainnya iPhone tuh memang selalu jadi inspirasi ya buat beberapa smartphone Android, apalagi yang kelas menengahnya. Tapi frame datar di Oppo Reno 8 5G itu terasa beda. Biasanya kalau pakai smartphone yang frame-nya datar, itu nggak enak digenggam, kayak berasa tajam. Nah, smartphone ini enak-enak aja buat dipakai. Meskipun nggak pakai casing, ataupun ya pokoknya buat pemakaian casual sehari-hari, smartphone itu enak buat dipakai. Nggak terasa menyakiti telapak tangan lah istilahnya. Apalagi juga ketebalannya yang tipis, sama juga bobotnya yang nggak nyampe 180 gram. Untuk sebuah smartphone sih, kayak berasa ponsel mainan sebenarnya karena saking ringannya. Tapi ya untuk fungsinya, untuk build quality-nya itu juga oke sih meskipun tipis dan juga ringan. Untuk unit yang gue pakai sekarang warnanya itu shimmer gold, warna hero dari Oppo Reno 8 5G. Banyak warna yang bakal tampil ketika smartphone itu terkena paparan cahaya, apalagi cahaya matahari. Kelihatan banget kan? Kadang kelihatan warna biru, kelihatan warna silver, hijau, pink, ungu. Banyak banget lah warna di bodi belakang ini. Dan bentuk frame kameranya juga beda daripada seri-seri sebelumnya. Jujur, setelah Oppo Reno generasi pertama, Reno generasi kedua, Oppo tuh kayak stagnan gitu untuk ngerancang desain dari Reno seriesnya. Dan baru kali ini gue ngelihat Oppo Reno kelihatan beda. Apalagi bentuk kameranya yang kayaknya terinspirasi dari Find X3 ataupun Find X5 Pro. Nah, selesai di bagian belakang, ke bagian depannya nih. Nah, ini kekurangan dari Oppo Reno 8 5G. HP 7,9 jutaan, gue tentu expect-nya tuh ya minimal bezel-less lah. Meskipun nggak melengkung ya, layarnya tetap datar, tapi minimal bezelnya tuh, apalagi bagian bawahnya tuh nggak tebal-tebal banget. Nah, Oppo Reno 8 5G, bezelnya tuh kayak HP 3 jutaan, tebal banget. Memang sih panelnya AMOLED, ukurannya 6,43 inci, resolusinya juga Full HD Plus gitu ya. Dan layar AMOLED ini memang bisa menampilkan warna-warna detail yang berkualitas, ya lebih baik lah dari IPS LCD. Tapi ada beberapa catatan yang bikin Oppo Reno 8 5G itu kayak berasa HP 3 jutaan,
yang pengen naik kelas. Jadi nggak kayak HP 7 jutaan. Pertama, bezelnya yang tebal. Kedua, nggak ngedukung HDR10 Plus dan juga HDR10. Jadi konten HDR nggak bisa ditampilin nih di smartphone ini. Kayaknya kurang banget gitu. Terus juga lapisan kacanya cuman Gorilla Glass 5. Ketika smartphone di rentang harga segitu, minimal banget udah Gorilla Glass 6 atau Gorilla Glass Victus. Dan juga refresh rate-nya mentok di 90 Hz. Cukup disayangkan sih, apalagi juga bukan adaptive refresh rate gitu ya. Ya refresh rate ala-ala lah, yang nggak berasa smooth-smooth banget. Ya nggak beda jauh lah dengan 60 Hz. Itu yang disayangkan, dan di sektor audionya juga mengecewakan banget. 7,9 jutaan, speakernya masih mono, bayangin. Di bawah doang. Ketika smartphone 7 jutaan lain tuh udah speakernya udah stereo, udah ngedukung Dolby Atmos, udah wah banyak banget lah fitur audio yang bisa memuaskan telinga pengguna. Makanya gue jarang banget mempergunakan speaker ini. Malah gue pakai TWS ataupun headset kabel yang Type-C gitu ya, buat menikmati audio, nonton film atau main game di smartphone ini. Ya itu sih catatan kekurangan dari Oppo Reno 8 5G. Kelebihan lagi nih, masuk kelebihan ya. ColorOS 12 berbasis Android 12. Asli sih, ColorOS itu menjadi salah satu sistem operasi berbasis Android yang menurut gua paling bagus lah setelah One UI buatan Samsung. Kenapa? Pertama, ColorOS itu bebas iklan, nggak kayak merek, nggak kayak Xiaomi misalnya, nggak kayak Poco. Bahkan Realme juga akhir-akhir ini udah ngeluarin iklan juga nih di UI-nya, dan Oppo tuh masih konsisten nggak menampilkan iklan di sistem operasinya. Terus juga minim bloatware. Bloatware-nya memang ada beberapa, ada agregasi berita gitu ya, terus ada e-commerce juga. Tapi kita bisa uninstall aplikasi bloatware ini buat bikin lega memori, dan ya aplikasi itu juga nggak kepake gitu ya, useless. Jadi kita bisa ngapusnya dengan sangat mudah. Dan yang ketiga, kenapa ColorOS 12 berbasis Android 12 ini keren banget? Sistem privacy dan keamanannya langsung bawaan dari Google. Jadi ada fitur namanya Privacy Dashboard. Di situ kita bisa lihat aplikasi apa aja yang mengakses izin sensitif, kayak misalnya mikrofon, lokasi, kamera. Jadi ketika kita buka aplikasi, bakal ada logo di bagian atasnya, ada logo mikrofon, ada logo kamera yang bakal aktif, dan kita juga bisa mematikan izin akses tersebut langsung dari Privacy Dashboard. Jadi langsung impact-nya tuh langsung berasa gitu. Jadi kita nggak usah buka di apps, permission, itu ribet. Privacy Dashboard tuh bikin simple hal-hal tersebut, tapi tetap jauh lebih aman. Nah, ke bagian performanya nih. Nah, ini salah satu kelebihan dari Oppo Reno 8 5G. Performa. Gue juga baru kali ini ngerasain Oppo Reno versi standar yang punya performa ngegas ala-ala smartphone high-end. Jadi relate banget sama harganya yang udah masuk ke segmen high-end. 7,9 jutaan tuh ekspektasinya ya udah high-end, udah bukan menengah ke bawah lagi gitu ya. Dan dia pakai prosesor MediaTek Dimensity 1300. Prosesor dengan arsitektur 6 nanometer dengan prime core-nya itu 3 GHz. Itu udah kenceng. Udah kenceng banget lah untuk sebuah smartphone high-end. Dan MediaTek Dimensity 1300 sendiri tuh udah dipakai oleh banyak smartphone. Salah satunya adalah Xiaomi 11T. Kita tahulah performanya kayak gimana. Dan Oppo Reno 8 5G juga punya performa yang kurang lebih sama. Dengan RAM 8GB, terus juga bisa ditambah secara virtual sampai 5GB, terus storage-nya 256GB juga, dan baterainya 4500 mAh dengan SuperVOOC 80W. Kita juga udah dapetin adapter fast charging-nya SuperVOOC 80W di dalam paket pembelian. Jadi kita nggak usah beli-beli lagi, langsung colok, pasangin, langsung ngecas, singkat. Cuman ada beberapa kekurangan nih di dapur pacu dari smartphone ini. Harga hampir 8 juta, RAM-nya masih LPDDR4X. Itu jadi salah satu kekurangan dari Oppo Reno 8 5G. Ketika smartphone lain udah pakai LPDDR5 yang lebih kencang, smartphone ini masih pakai LPDDR4X. Ya, kayak berasa HP 3 jutaan sih emang. Beberapa sektor dari smartphone ini. Tapi untungnya memori penyimpanannya udah UFS 3.1.
yang punya write dan read speed yang lebih cepat daripada UFS 2.2. Nah, performanya kayak gimana? Gue udah melakukan pengujian di aplikasi AnTuTu Benchmark misalnya. Di aplikasi AnTuTu Benchmark misalnya, skor dari smartphone ini tuh 671 ribuan poin. Itu udah termasuk skor yang tinggi untuk sebuah smartphone kelas menengah ke atas. Dan juga untuk PC Mark-nya adalah 13.632 poin. Dan berdasarkan pengujian di PC Mark juga, smartphone ini punya stabilitas performa yang cukup bagus. Tapi nggak bergerak di 100%, alias nggak bergerak di prime core-nya. Tapi di core yang menengahnya lah, untuk bikin efisiensi dayanya jauh lebih tinggi. Untuk berbagai skenario pengujian kayak misalnya editing, terus writing, foto editing, video editing, terus data manipulation, semuanya dilalui dengan kinerja yang stabil, nggak naik turun, dan itu bagus. Berdampak juga pada daya tahan baterai dari smartphone ini. Dari pengujian real life, ketika gue pakai smartphone ini selama beberapa minggu, sekali ngecas smartphone ini di pagi hari, baterainya masih nyisa, masih bertahan sekitar 20% sampai malam harinya, sekitar jam 7 sampai jam 8 malam. Itu performa baterai yang menurut gua cukup bagus lah. Bukan cukup lagi sih, bagus banget malah. Apalagi ngecasnya tuh cuman butuh 40 menit aja buat sampai penuh. Dari 5 ataupun dari 10% sampai 100%. Kurang lebih 40 menit buat ngecas smartphone ini dalam kondisi layar nyala, Wi-Fi connect, jaringan seluler juga connect. Malah kadang sesekali juga masih dipakai buat chatting WhatsApp ataupun buka sosmed. Ya, secara performa memang ada plus minusnya, tapi gue sorot di Dimensity 1300-nya yang powerful dibandingin sama generasi sebelumnya yang cuman pakai Dimensity 900 saja. Jadi ada 3 kamera di belakang dan 1 kamera depan. 3 kamera di belakang, 2-nya nggak penting. Duanya tuh bener-bener nggak guna asli. Mendingan. Cuma 1 kamera aja, tapi dimaksimalin bener-bener. Karena kamera utama dari Oppo Reno 8 5G ini 50 megapiksel dengan sensor yang flagship Sony IMX766. Ini tuh sensor yang nggak main-main loh, hasilnya tuh bagus banget. Apalagi software dari Oppo sendiri itu udah bagus ya, pengolahan citranya, terus juga dari ISP di MediaTek Dimensity 1300-nya, dan juga AI ataupun kecerdasan buatan yang dirancang langsung oleh Oppo, biar hasil kameranya jauh lebih baik. Dan 50 megapiksel di smartphone ini tuh mau foto malam, mau foto siang, itu hasilnya bagus. Tapi sayangnya, kamera ultra wide dan kamera makro di smartphone ini tuh bener-bener cuman gimmick aja, biar kelihatan mewah aja gitu frame kameranya. Jadi kayak pelengkap aja. Mau ada ya bagus, nggak ada juga bagus gitu. Kayak nggak penting aja lah gitu ya. Kamera ultra wide-nya 8 megapiksel dan kamera makro 2 megapiksel fix fokus, bayangin. Kamera ultra wide-nya 8 megapiksel, kualitasnya biasa aja, detailnya kurang, warnanya juga kurang. Makronya pun bikin susah buat konten, karena kalau lensa jenisnya fix fokus dan tangan kita gemeter buat ngambil foto, itu bakal goyang hasil gambarnya. Jadi gue saranin buat pakai tripod aja kalau mau pakai mode makro di smartphone ini. Tapi sekali lagi, kamera 50 megapiksel di Oppo Reno 8 5G itu hasilnya bagus banget. Warnanya tuh kelihatan hidup, natural warnanya, vivid juga, tajam. Detailnya tuh ya bagus, berkualitas tinggi, sama rentang dinamis yang luas juga. Mau malam juga noise-nya minim, dan pengambilan gambar ketika kita pakai mode malam juga tetap menghasilkan detail dan warna yang bagus. Apalagi kamera dari Oppo Reno 8 5G juga udah ngedukung omnidirectional PDAF. Jadi kalau motret yang objeknya cepet geraknya gitu ya, masih bisa ketangkep dengan cukup baik lah, kayak motret burung misalnya, burung yang terbang, atau motret kucing misalnya, ya kamera ini bisa menghasilkan gambar yang lumayan oke. Nah, sementara untuk kamera selfie-nya, dia pakai Sony IMX709 32 megapiksel yang dirancang secara eksklusif buat Oppo. Nah, sensor ini tuh jenisnya bukan RGB, tapi RGBW. Dengan sensor RGBW, maka hasil fotonya pun lebih tajam dengan warna yang lebih berkualitas. Pertanyaannya nih, kesimpulannya, sebenarnya smartphone ini tuh worth it nggak sih buat dibeli? Kayaknya ibu-ibu ya yang udah ngincer smartphone ini tuh kayaknya tinggal beli aja gitu ya, udah dapet izin dari suaminya gitu. Nah, jawabannya,
tergantung perspektif kalian. Kalau dari perspektif gua, smartphone ini terasa overpriced. Kenapa? Pertama, ada beberapa kekurangan yang gua rasa nggak harusnya ada di smartphone harga 7 juta. Layar misalnya. Lihat aja desainnya, desain bagian depannya tuh nggak kayak HP yang harga 8 juta gitu. Kayak HP yang harganya 3 juta atau 4 juta lah maksimal. Bezel bawahnya tebal banget. Gue nggak terima sih hal ini. Kalau misalnya Oppo Reno 8 Pro itu dengan bezel yang tipis, it's okay karena HP-nya harganya mahal. Tapi HP ini pun untuk sebagian orang 7,9 juta tuh mahal loh. Tapi ya dibuat dengan bagian depan seperti ini. Kalau menurut gue sih kurang worth it ya. Apalagi juga refresh rate-nya cuma 90 Hz. Kurang berasa cepet aja. Nggak ngedukung HDR10 ataupun HDR10 Plus juga. Jadi ya kalau orang yang suka nonton film di Netflix, Disney Plus misalnya, ataupun YouTube, ya kurang berasa maksimal keluaran warna dan detailnya. Juga RAM-nya misalnya. Dari RAM LPDDR4X untuk HP yang harganya 7,9 juta juga menurut gua kurang banget. Karena ya LPDDR5 tuh udah kayak sebuah kewajiban lah untuk smartphone kelas high-end. Dan untuk kameranya, kamera ultra wide dan juga kamera makro, menurut gue sih kenapa sih nggak pilih kamera telefoto, ataupun kalau tetap mau masukin kamera makro, ya kamera makronya dibekalin dengan fitur autofocus biar kita bisa motret lebih baik, lebih oke juga kualitasnya. Tapi buat kalian, khususnya para pengguna wanita gitu ya, yang pengen sebuah smartphone dengan kamera yang bagus, apalagi kamera selfie-nya, ya Oppo Reno 8 5G bisa jadi pilihan. Karena ya kita tahu lah, Oppo tuh selfie expert gitu ya. Kamera selfie-nya udah pasti bagus, hasilnya natural, nggak berlebihan juga. Memang ada touch up sedikit, cuman nggak berlebihan, nggak kelihatan pink banget gitu ya. Nggak bakal kelihatan kayak gitu. Dan kamera belakangnya udah sensor flagship yang biasanya ada di smartphone di atas harga 10 jutaan, Sony IMX766. Ya, itu sih review dari Oppo Reno 8 5G. Pengalaman gue pakai smartphone ini, kelebihan dan kekurangannya kayak gimana. Ya, semuanya tergantung dengan perspektif kalian ya. Kalau misalnya dari gue sendiri, kalau ngelihat dari beberapa sudut pandang gitu ya, smartphone ini kayak berasa kurang worth it aja buat dibeli dengan harga 7,9 jutaan. Tapi kalau dijual dengan harga yang lebih murah misalnya, smartphone ini udah perfect lah. Misal kayak 5,9 atau 6,9 lah. Ya, smartphone ini masih bisa jadi salah satu opsi lah buat dijadikan sebagai daily driver untuk 1 maupun 2 tahun ke depan. Itu aja review lengkapnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam penjelasan. Gue Faisal, selalu sehat buat kalian semua. Jangan lupa buat subscribe channel Yuzon Tech, like videonya, kasih komen, share juga jangan lupa. Bye!